Penyesalannya bukan main. Carilah kiai. Kata orang kampung no, di sana di pelosok itu ada kiai. Kiainya pemaaf. Kiainya lembut, bukan panitia neraka. Maka dia ada harapan, berangkatlah. Penuh penyesalan, nangis. Benar gak? Kalau kita maksiat, habis maksiat nyesel gak? Benar ya? Biasa begitu, itu normal. Yang habis maksiat gak nyesel, coba angkat tangan. Alhamdulillah nyesel ya. Habis maksiat nyesel, itu masih normal. Kalau nggak nyesel, berarti hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati. Berangkatlah dia sampai di tempat Pak Kiai. Mungkin dulu, kalau Pak Kiai Adam hidup, beliaulah itu ya. Datang yang bunuh 100 orang, apa kata seorang ini? Wahai Kiai, saya ini sudah bunuh 100 orang, yang ke 100 kiai. Kiai yang di tengah kota. Mungkinkah aku bertobat? Apa jawaban sang kiai yang tidak terkenal itu? Apa yang melarangmu tobat? Siapa yang melarangmu tobat? Lebih besar marah Allah, murka Allah, atau kasih sayang Allah? Mana yang lebih besar? Benar, serius. Dalilnya apa? Paling gampang sekarang orang nanya dalil mulu. Maulid dalilnya mana? Ribet ya. Jenggot dalilnya mana? Celana jingkrang dalilnya mana? Pakai tasbih dalilnya mana? Semua orang nanya dalil hari ini. Coba saya mau nanya, dalil kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya apa? Gak usah pakai dalil macam-macam, dipakai sholat tuh. Yang sholat kita nggak sah kecuali pakai surat itu. Surat apa? Fatihah ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kalimatnya bukan begini, dengan nama Allah yang maha membalas semua dosa, bukan begitu. Dengan nama Allah yang maha memaksa, Al-Qahar, Al-Jabbar, enggak. Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Lafaznya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi apa? Kalimatnya enggak pakai allazi kana syadidal iqab, enggak begitu, enggak ada. Enggak ada ayatnya begitu. Enggak ada bismillah pakai Allah yang maha mengiqab, menyiksa, enggak ada. Ini cukup. Semua surat dalam Al-Quran ada bismillahnya, kecuali surat Taubah ditaruh di paling belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, kasih sayang Allah itu Allah tumpah ruahkan dengan sesempurna mungkin pada diri Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya dibaca di awal kitab Maulid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Dia sang Muhammad SAW terhadap orang yang percaya, yang beriman, sangatlah penyayang, sangatlah pengasih. Maka kata guru-guru kita dan ulama-ulama kita, bismillahnya Allah taruh di belakang, bismillahnya ditaruh pada Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya surat yang Allah sirkan, Allah sembunyikan bismillahnya di 2 ayat terakhir, dan itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya orang kalau lazimkan, kontinukan baca laqad ja'akum, matinya husnul khatimah. Bahkan sebelum wafat diberitahu Allah kapan mau meninggal. Salah satu amalan ayahanda saya, beliau juga seorang syekh dalam Thariqat Naqsyabandiyah. Dulu dari guru kami Buya Hasan Basri, kami diijazahkan baca laqad ja'akum ba'da sholat. Boleh sekali, boleh 3 kali, boleh 7 kali.
Kata guru kami dulu, kamu lazimkan baca ini. Kalau kamu baca ini, nanti Allah beritahu kapan engkau akan berpulang. Dan benarlah, entah beliau bercanda atau serius, salah satu jamaah kita di Jakarta, beliau telepon, segera pulang sama anak saya Arazi. Jangan lewat dari bulan 11, karena saya akan pulang. Maksudnya pulang ini gak ngerti nih jamaah. Bicaranya 2 bulan sebelum bulan 11. Dan ternyata terjadi. Beliau berpulang pas di bulan yang beliau sebutkan. Berkah baca laqad ja'akum. Dan wafatnya betul-betul indah. Orang meninggal cukup kita sebut, Pak, baca nama Allah. Allah, dia pejam matanya, dia langsung pulang. Beliau di Naqsyabandi sama dengan Gus Fahri. Ya, dengan Syekh yang tadi datang ke sini, Syekh Rajab Dib. Syekh Rajab Dib ini saya lagi tugas di Eropa. Beliau wafat, menangis bukan main karena niat tahun itu mau berangkat ke Suriah. Tapi apalah ibu boleh buat, Syekh Rajab Dib sudah berpulang. Maka sekarang saya agak kurang minat ke sana. Karena mau cari sang abdalnya adalah beliau, sang wali Allahnya adalah beliau. Pasti ada penggantinya. Bapak Ibu yang mulakan Allah, mereka itu mengajarkan kepada kita semua bahwa Rahman Rahim Allah itu lebih besar dari marahnya. Ya. Maka Bapak Ibu kalau ngajar anak jangan pakai ngancem. Ini nyuruh sholat pakai ngancem nggak? Sholat neraka gitu ya. Kayak gitu nggak nyuruh anak? Iya. Coba mulai diganti. Kamu kalau sholat kasih hadiah. Nah itu Rahman Rahim. Coba suruh anaknya sholat, suruh anaknya puasa, suruh anaknya pesantren, kasih tahu. Nanti kalau kamu lakukan itu, Bapak Ibu kasih hadiah. Itu namanya Rahman Rahim. Awal-awal Nabi Muhammad SAW suruh orang taubat. Apa kata Nabi? Jika kamu ada kesulitan hidup, banyak-banyak istighfar. Karena ingin cari jalan keluar masalah. Lama-lama ketika sahabat sudah ngaji, sudah ngaos, sudah ngaji ma'rifat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi ajarkan hakikat taubat. Bahwa taubat bukan mau cari jalan keluar dari masalah, tapi taubat itu adalah suatu pintu menuju sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, tiada wali di alam semesta kecuali dia taubat setiap hari. Mau jadi kekasih Allah nggak? Mau jadi wali Allah nggak? Wali Allah itu bukan yang terbang, bukan. Mending burung bisa terbang. Nggak usah belajar ilmu aneh-aneh. Kebal, kalau masih kuat sama malaikat maut belum kebal. Ya, kalau masih sakit masuk angin belum kebal. Ya. Ilmu kebal itu cukup untuk hari ini ya Rabbi fika tahira, ingin menunjukkan dahsyatnya Allah saja. Menunjukkan makna bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was-sami'ul alim. Orang yang bersama nama Allah tidak disakati, tidak dirusak yang di langit ataupun di bumi. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan yang lain. Beliau ketika berperang masih luka. Meskipun ada sahabat terluka, beliau yang mengobati. Ada sahabat kakinya patah, disentuh Nabi balik. Para Nabi bukan dukun. Kenapa? Karena beliau adalah asal muasal alam semesta. Tinggal dibalikkan ke asalnya balik. Jadi kalau kita belajar taubat versi sahabat Nabi, itu ada dua. Ada taubat awam, ada taubat wali. Nah ini gampangnya begitu. Sekarang di akhir zaman gak boleh sembunyi-sembunyiin ilmu yang rahasia itu. Gak boleh lagi. Kenapa disembunyiin? Karena rahasia-rahasia iblis sudah dibuka-buka. Orang sudah sekarang ngajinya ma'rifat setan.
Kenapa jadi marifat setan? Setan itu ujungnya ana khairum minhu, torikotku lebih bagus dari torikot dia, marifatku lebih tinggi dari marifat dia. Dia mah belum sampai, aku sudah sampai. Itu marifat syaitan. Enggak, orang torikot enggak begitu, wali Allah enggak begitu. Tapi kalau torikot syaitan begitu. Kalau orang tobat gak ada ngomong begitu. Orang tobat itu merasa salah terus, gak pernah merasa tinggi makomnya. Mau dicintai Allah enggak? Kalau sudah dicintai, apa maunya pasti dikasih. Tapi ingat, kita mau dicintai bukan supaya mau kita dikasih. Berarti cintanya belum tulus. Saya nih ingin dicintai Romo Kiai Adam, supaya nanti kalau saya mau apa, beliau tunaikan. Itu namanya cinta matre. Cinta apa? Ada yang begitu sama pasangannya. Ya, kalau lagi kuat ditemenin, kalau sudah nggak kuat ditinggal. Lagi butuh, lagi perlu, tobat. Kenapa? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu bani Adam khatta'un. Semua keturunan Nabi Adam pasti punya salah. Ini keturunan mana nih? Keturunan Nabi Adam apa keturunan Bayi Adam? Ini keturunan Nabi Adam bukan? Bener, yakin nggak? Jangan-jangan keturunan kera lagi ya? Kata Darwin, tahu Darwin nggak? Ada Darwin, bukan orang Jawa Tengah itu, bukan. Apa kata Darwin? Manusia ini awalnya kera. Kita bukan manusia yang begitu. Kakek moyang kita bukan Romo Kiai Adam, tapi Nabiullah Adam. Nabiullah Adam pernah salah nggak? Ngapain Nabi Adam? Makan? Ya, kira-kira Nabi Adam itu ketipu syaitan atau Nabi Adam mengikuti perbuatan Allah? Mana? Selama ini kita diajarkan Nabi Adam ditipu, benar nggak? Betul, zahir ayatnya begitu, tapi kalimatnya bukan tipu, tapi menggelincirkan. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan menggelincirkan keduanya. Ingat, yang merasa menggelincirkan itu syaitan. Tapi Nabi Adam merasa digelincirkan nggak? Merasa disesatkan nggak? Enggak. Nabi Adam telah dikalamkan sebelum beliau dicipta. Kata Allah, Allah umumkan di surga, di langit, wahai semua malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi khalifah, bukan jin, bukan malaikat, bukan hewan, bukan tumbuhan, tapi siapa? Manusia.